ongoing thing. Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang transformator. Tapi sebelum lanjut, jangan bantu klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika atau fisika. Ya, jadi materi pertama itu tentang induksi elektromagnetik. Kenapa kok saya jelaskan tentang ini dulu? Karena ada kaitannya nanti tentang transformator. Jadi induksi elektromagnetik, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi ada 5 ya. Yang pertama itu kekuatan medan magnet atau yang bisa disimbolkan dengan B. Nah, lalu yang kedua ada banyaknya lilitan yang disimbolkan dengan N. Lalu ada kecepatan perubahan garis gaya magnet. Lalu yang keempat ada panjang penghantar atau yang disimbolkan dengan L kecil. Lalu ada kecepatan gerak penghantar atau yang disimbolkan dengan V. Ya, ini baru yang namanya transformator. Nah, transformator ini merupakan salah satu benda yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan listrik. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Nah, peristiwa induksi elektromagnetik ini terjadi pada alat yang namanya transformator atau kita singkat dengan trafo saja ya. Nah, transformator ini biasanya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, ini merupakan gambar dari transformator yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini pada gambar buku-buku kalian ya, bukan gambar nyata transformatornya seperti ini. Nah, transformator ini kita simbolkan misalnya yang abu-abu itu merupakan inti magnetik, lalu yang merah dan biru itu merupakan kabel lilitan. Nah, sebenarnya itu ada sambungannya seperti gambar yang kanan itu ya. Nah, itu ada sambungannya, ada sumbu tegangan dan juga ada lampu. Nah, dari trafo sebenarnya itu ada yang namanya primer dan ada yang namanya sekunder. Nah, biasanya itu banyak yang mengira kalau yang primer harus di sebelah kiri, yang sekunder ada yang di sebelah kanan. Itu salah ya guys. Jangan terapkan cara seperti itu karena itu salah fatal. Sebenarnya cara untuk mengingatnya, yang primer adalah yang nyambung ke sumber atau sumbu tegangan ya, sumber di situ. Nah, biasanya kalau di soal sumber itu dilambangkan dengan lambang tak terhingga atau infinity itu ya guys ya. Nah, biasanya sumber itu disimbolkan dengan seperti itu. Atau misalnya kalau soal itu tidak menyebutkan primer tapi namanya adalah input. Nah, itu sama saja dengan primer. Lalu bagaimana dengan yang sekunder? Kalau sekunder ini dia menghubungkannya ke lampu. Ya, jadi dia menghubungkannya ke lampu, maka itu adalah sekunder. Atau biasanya kalau pada soal tidak menyebutkan sekunder tapi namanya adalah output. Nah, ini adalah rumus pada trafo. Banyak sekali, ada dua rumus, tapi biasanya yang paling sering itu adalah yang atas. Yang bawah itu biasanya beberapa soal saja ya. Jadi di sini rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Hati-hati ya, kalau yang I atau yang kuat arus itu dibalik, sekunder yang di atas, primer yang di bawah. Nah, keterangan-keterangannya, NP itu adalah jumlah lilitan pada primer dan NS adalah jumlah lilitan pada sekunder. Lalu kalau VP itu adalah tegangan input atau tegangan primer, yang VS adalah tegangan output atau tegangan sekunder. Sama saja dengan yang IS dan IP. IS adalah kuat arus sekunder dan IP adalah kuat arus primer. Nah, untuk yang bawah itu nanti kita cuma tinggal masukkan saja ya yang bagian atas itu. Kalau misalnya ada NP sekian, NS sekian, lalu kita masukkan saja. Ada misalnya VS sekian, ditanyakan VP, maka cuma kita tinggal kali silang saja. Untuk yang rumus yang bagian bawah itu adalah
yang bentuknya seperti N itu adalah efisiensi transformator namanya. Nah, di situ rumusnya adalah efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, PS itu rumusnya adalah VS dikali IS atau tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder. Sedangkan PP adalah rumus dari tegangan primer dikali kuat arus primer. Seperti itu ya, dikali 100%. Nah, agar kita lebih paham, kita ke contoh soalnya. Di sini ada, perhatikan gambar trafo berikut. Nah, itu ada lambang infinity ya, itu merupakan sumber. Sedangkan yang di kanan ada lampu, atau berarti itu yang sekunder ya. Nah, di situ untuk NP-nya adalah 400 lilitan, NS-nya 100 lilitan, VP-nya 220 volt. Lalu yang ditanyakan adalah VS atau tegangan output. Nah, kita ke pembahasannya. Diketahui NP 400, NS 100, VP-nya 220 volt, yang ditanyakan adalah VS-nya. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, gambar yang tadi sudah saya tampilkan lagi di situ. Maka kita masukkan, kita buang yang IS per IP ya, karena di situ kita tidak diketahui berapa besarnya. Maka NP-nya kita masukkan 400, NS-nya kita masukkan 100, VP-nya kita masukkan 220 per VS. Nah, karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan 400 dibagi 100 hasilnya 4, 100 bagi 100 hasilnya 1. Maka 4/1 sama dengan 220 per VS. Lalu kita kali silang. Di situ 4 dikali VS hasilnya 4 VS, lalu 1 dikali 220 hasilnya 220 volt. Maka VS adalah 220 per 4 hasilnya 55 volt. Sehingga besar tegangan sekunder adalah 55 volt. Nah, ini ada referensi soal, coba dijawab dan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada VP 100 volt, VS 50 volt, dan juga IS 0,4 ampere. Jika besar dari tegangan input, tegangan output, serta kuat arus output sudah sesuai, tentukan besar dari kuat arus input, atau yang ditanyakan adalah IP ya. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya guys ya. Ya, begitu saja penjelasan saya tentang trafo. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika atau fisika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Atau kalau ada foto tentang soal matematika atau fisika yang Anda tidak paham, boleh dikirim di Instagram aku @valerionathan_02 agar aku juga bisa bahas di video-video berikutnya. Yang penting jangan lupa untuk klik like, subscribe, lalu share ke teman-teman kalian, dan juga komen sebanyak-banyaknya di channel Study with Vale. Bye-bye.